Halo teman-teman semua, kita kembali lagi dalam seri video filsafat untuk pemula. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari video sebelumnya tentang postmodernism. Kita akan membahas tentang salah satu karakter dari postmodernism yang sempat kita bahas kemarin, bernama dekonstruksionisme. Jadi dekonstruksionisme ini nggak bisa dilepaskan teman-teman dari postmodernisme, karena dua aliran ini sebenarnya ada dalam satu bagian di mana mereka bersama-sama menentang modernisme yang identik dengan grand narratives atau narasi besar. Nah, tapi sebelum sampai ke situ, saya ingin bertanya dulu dengan teman-teman, karena jangan-jangan teman-teman pernah mengalaminya. Pernah nggak teman-teman ketika suatu waktu membaca sebuah teks, nah itu berita atau cerpen atau novel, tiba-tiba teman-teman merasa ada makna yang entah disengaja entah tidak tersembunyi di balik kata-kata dari teks yang teman baca. Nah, kalau teman-teman pernah merasakan situasi seperti itu, disitulah dekonstruksionisme berperan. Jadi dekonstruksionisme ini kan sebenarnya dia itu semacam metode analisis teks yang tujuannya untuk mengeksplorasi adanya paradoks atau mungkin ketegangan-ketegangan atau makna-makna yang tersembunyi di balik teks gitu, di balik teks. Nah, nanti teks itu kemudian akan kita pahami sebagai kebudayaan, kita pahami sebagai kebenaran. Teks itu juga bisa kita pahami sebagai diri kita sendiri, ya. Jadi teks di sini itu bukan hanya artinya teks kertas yang ada tulisannya, ya, tetapi teks itu artinya ideologi, kebenaran, keyakinan, wacana. Nah, itu semuanya adalah teks. Nah, tapi sebelum sampai ke sana, mari kita coba pahami landasannya dulu, yaitu definisi. Jadi dekonstruksionisme, saya ulangi lagi, adalah metode analisis yang mencoba mencari apa yang tersembunyi di balik teks, dan itu dikembangkan pertama kali oleh seorang filsuf, Jacques Derrida. Nama itu sudah kita bahas berkali-kali, ya. Dia adalah seorang filsuf Prancis. Nah, metode Jacques Derrida dalam hal ini dekonstruksionisme itu mencoba menantang cara kita dalam memahami teks, tetapi memahaminya itu bukan memahami apa yang terlihat, tapi mencoba menemukan bahwasannya di setiap teks itu ada ambiguitas, yang ambiguitas itu kemudian menimbulkan begitu banyak interpretasi atau penafsiran. Nah, kalau kita lihat, dekonstruksionisme itu punya beberapa ciri utama. Ciri pertamanya adalah dekonstruksionisme itu diarahkan untuk membongkar struktur teks. Jadi nanti kalau teman-teman itu menggunakan metode dekonstruksionisme, teman-teman akan memeriksa bagaimana teks itu dibangun, strukturnya. Kemudian di dalam struktur itu teman-teman akan menemukan adanya kontradiksi atau paradoks yang terkandung di dalam struktur yang membangun teks itu. Ciri kedua atau ciri khasnya dekonstruksionisme adalah memang menggali makna yang tersembunyi. Jadi nantinya metode ini kalau teman-teman jalankan, maka teman-teman akan mencoba membongkar teks dan hingga lapis ke lapis, dan kemudian menemukan makna itu ternyata berlapis-lapis dan itu tersembunyi di balik bahasa. Kemudian ciri khas yang ketiga adalah penolakan kepada kebenaran yang tunggal. Kebenaran yang tunggal ini bisa berasal dari sains, bisa berasal dari agama, bisa berasal dari ideologi, gitu ya. Karena dekonstruksionisme atau dekonstruksionis itu, seorang dekonstruksionis itu biasanya akan
menganggap atau meyakini bahwa tidak ada satu kebenaran yang absolut untuk menjawab segala hal. Sehingga dalam sebuah teks itu tidak ada kebenaran absolutnya. Karena setiap penafsiran atas teks, interpretasi atas teks itu sah. Karena tergantung pada sudut pandang dan perspektif pembacanya. Nah, teman-teman, Jacques Derrida ini memperkenalkan konsep dekonstruksi yang saat ini sedang kita bicarakan ini pertama kali dalam bukunya yang berjudul Of Grammatology ya, tahun 1967. Jadi buku ini dibuat Derrida untuk menunjukkan bahwa bahasa itu tidak pernah stabil. Kenapa? Karena makna dalam bahasa itu kan selalu bergantung pada konteks dan pada hubungan antar kata di dalam teks itu. Derrida itu punya kutipan yang menarik ya. Dia mengatakan there is nothing outside the text gitu. Jadi artinya begini, setiap makna hanya bisa dipahami dalam kerangka teksnya dan dalam kerangka konteksnya atau ya konteksnya. Lingkup yang sesuatu yang melingkupi teks, sehingga jadi tidak ada makna absolut yang ada di luar teks, tetapi makna itu ada di dalam teks dan itu tidak absolut karena kan tergantung dari penafsiran. Ada sejumlah prinsip-prinsip dekonstruksionisme, teman-teman. Prinsip-prinsip dekonstruksionisme ini cukup kompleks, lagi rumit ya, tapi mari kita pahami. Yang pertama adalah logosentrisme. Logosentrisme itu begini, Derrida itu kan mengkritik tradisi filsafat barat yang terlalu mengutamakan logika atau makna yang terpusat gitu ya, atau ada semacam pusat dalam makna yang itu berada di dalam teks atau pusat makna dari teks gitu ya. Nah, Derrida mengkritik itu, di mana filsafat barat itu terlalu mengagungkan itu tadi, logika atau pusat makna di dalam teks. Nah, dekonstruksionisme itu justru menunjukkan bahwa makna dalam teks itu selalu berubah. Ya, tergantung konteksnya ya, tergantung siapa yang baca, tergantung di mana teks itu dibaca, waktu teks itu dibaca, di mana dan siapa yang membaca. Jadi makna itu selalu berubah dan tidak pernah mutlak. Logosentrisme. Kemudian yang kedua adalah difference ya. Ini kata yang diciptakan sendiri oleh Derrida, difference ya. Jadi bukan difference tapi difference ya. Jadi istilah ini memang diciptakan Derrida untuk menunjukkan bahwa makna kata itu selalu makna dari kata itu selalu tertunda atau deferred ya, deferred. Dan tapi nggak hanya tertunda dalam arti deferred ya, tetapi juga bergantung pada perbedaan atau difference dari kata lainnya. Jadi satu makna dari sebuah kata itu nggak bisa langsung ditentukan, oh ini maknanya ini, nggak bisa, selalu tertunda, tunggu dulu. Dan itu tertunda karena juga bergantung pada adanya perbedaan dirinya kata itu dengan kata yang lain atau difference. Sehingga digabungkan antara deferred dan difference jadi difference ya gitu. Dengan kata lain mudahnya begini, agak kompleks memang. Makna tidak pernah hadir sepenuhnya, tetapi selalu terikat pada konteksnya. Konteks itu dalam arti antara kata dan kata-kata lainnya atau kalimatnya secara utuh gitu. Kemudian ciri khas yang ketiga dari dari dekonstruksionisme adalah tentang oposisi biner opposition. Apa itu? Jadi dekonstruksionisme ini memang sering membongkar adanya pembelahan yang dualistik ya, atau oposisi biner dalam teks. Seperti oposisi biner itu kan dua ya. Contohnya seperti
dua yang berlawanan tuh misalnya apa ya, baik buruk ya, laki-laki perempuan, subjektif objektif, rasional irasional. Nah itu kan kayak semacam pengkategorian dualistik untuk menunjukkan dua hal yang hitam atau putih gitu ya. Nah itu ditentang itu sama dekonstruksionisme, karena oposisi biner itu menunjukkan bias yang tersembunyi. Antara hitam dan putih kan ada abu-abu, antara baik dan buruk kan ada makna yang nggak bisa dibilang baik, nggak bisa dibilang buruk. Antara laki-laki dan perempuan kan ada yang bukan laki-laki tapi juga bukan perempuan. Nah, kalau pengaruhnya tentu saja dekonstruksionisme berpengaruh di banyak tempat ya, selain di filsafat sendiri, karena dalam filsafat dekonstruksionisme biasanya kemudian diterapkan untuk membongkar konsep-konsep yang dianggap mapan seperti keadilan, kebenaran, atau konsep tentang subjektivitas gitu ya. Nah di luar filsafat itu utamanya juga dalam bidang yang sering kali dipakai itu dalam bidang sastra tentu saja, karena ini berkaitan dengan teks ya. Dalam karya sastra itu dekonstruksi digunakan untuk menganalisis bagaimana karakter atau plot itu menghadirkan kontradiksi. Misalnya dalam novel Heart of Darkness ya, Heart of Darkness ini siapa yang tulis ya? Joseph Conrad ya, Joseph Conrad. Dia menuliskan novel judulnya Heart of Darkness. Nah kalau teman-teman baca dari novel itu, teman-teman kalau menganalisisnya itu bisa mengeksplorasi bagaimana si Joseph Conrad ini memuat kritik pada kolonialisme, memuat kritiknya. Jadi dia mengungkapkan kritik dia pada kolonialisme, tapi pada waktu yang sama dia juga membuat semacam stereotip yang sifatnya rasialistik ya. Jadi apa? Dia menentang kolonialisme, tapi pada satu titik tertentu dia rasis gitu. Nah ini teman-teman bisa baca sendiri ya, The Heart of Darkness. Kemudian dekonstruksionisme juga bisa diterapkan dalam bidang hukum juga ya. Kalau dekonstruksi dalam hukum tentu saja itu nanti mainnya atau beroperasinya dalam misalnya teman-teman akan menganalisis bagaimana sebuah teks undang-undang ya itu ternyata memiliki berbagai macam interpretasi tergantung pada konteksnya ya, pada kasusnya. Nah teman-teman, dekonstruksionisme ini juga tidak lepas dari banyak kritik ya, banyak kritik yang melihat dekonstruksi ini terlalu menekankan pada relativitas makna yang relatif, tidak ada makna yang sungguh-sungguh benar atau salah gitu, sehingga nantinya akan sulit tuh kalau kita membutuhkan adanya semacam konvensi atau kesepakatan interpretasi atau kesepakatan dalam penafsiran. Karena bagaimanapun kan kita butuh ya ada satu standar ukur penafsiran untuk setidaknya standar ukur ini menjadikan kita cukup tahu makna sesungguhnya dari sebuah teks, utamanya dalam bidang hukum. Nah dekonstruksi ini agak susah karena hukum kemudian bisa ditarik ke kanan dan ke kiri gitu tanpa kejelasan kalau nggak ada makna yang cukup absolut, tidak selalu absolut tapi cukup absolut untuk istilahnya memberi pagar gitu bahwa oke, interpretasinya seperti ini dan itu, tapi jangan lari dari sini gitu ya. Kemudian jelas dekonstruksionisme ini nasibnya sama dengan postmodernisme, sulit dipahami ya, teks-teksnya tidak mudah ya, tidak mudah. Penulis-penulisnya, filsuf-filsufnya juga kata-katanya cukup rumit, utamanya Derrida misalnya itu kompleks ya, kompleks, kental, abstrak lagi. Susah sekali untuk diakses untuk pembaca-pembaca umum atau awam seperti saya misalnya. Kalau untuk ahli-ahli filsafat tentu mudah saja gitu. Yang ketiga, dekonstruksionisme ini banyak dinilai karena
teoretik sekali sehingga kurang praktis gitu, kurang praktis karena dia kan kemudian hanya diarahkan untuk membongkar teks ya, tapi nggak memberikan solusi ya, atau siap bongkar tapi tidak siap pasang ya, istilahnya gitu. Saya pikir cukup sekian pembahasan kita tentang dekonstruksionisme. Saya menangkap bahwa dekonstruksionisme itu hendak mengajarkan kita untuk menerima, untuk tidak menerima, maksud saya, makna teks begitu saja. Kita harus kritis. Kita harus memahami bahwa bahasa itu selalu punya lapis-lapisan makna yang nggak bisa hanya diinterpretasi dengan asal, dengan cepat, dengan ceroboh ya. Kita perlu menganalisisnya hati-hati, makna demi makna, interpretasi demi interpretasi, supaya kemudian kita bisa mendapatkan keutuhan makna atau makna yang holistik. Nah, terima kasih teman-teman untuk setelah menyaksikan video ini. Silahkan tuliskan kolom komentar kalau teman-teman ingin berkomentar, dan kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Tetap berpikir kritis.